Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hingga hari ini masih diberi kesehatan, keselamatan serta kekuatan sehingga kita bisa bertemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari akhir kelak. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama, mari kita pertama-tama mengucapkan yel-yel SMK dahulu. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Nah, itulah yel-yel yang harus kita setiap pagi kita kumandangkan agar kita mempunyai semangat bahwa bersekolah di SMK itu membawa kita menuju ke arah kemajuan yang lebih baik, lebih hebat, terutama untuk generasi mendatang yang akan membawa negeri ini sehingga kalian nanti akan menjadi pewaris negara yang siap menjaga keamanan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik anak-anakku yang hebat-hebat, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Ibu dalam hal ini akan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan. Tentunya kalian sudah mengenal wawasan kebangsaan. Di SMP sudah diajarkan juga apa itu artinya kebangsaan, apa itu artinya wawasan, ya. Itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sebelum merdeka dijajah oleh banyak kaum kolonial, terutama ya oleh bangsa Belanda selama kurang lebih berapa? 350 tahun ya. Kemudian selain Belanda juga Jepang yang menjajah kita 3,5 tahun, kemudian diikuti oleh juga Portugis yang mulai muncul lagi akan mendompleng menjajah di negara kita, Inggris juga, sehingga hal-hal yang seperti demikian ini menyebabkan bangsa Indonesia harus mengenal diri dan lingkungannya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan wilayah di negara kita yang sangat-sangat strategis ini. Seperti kita ketahui bahwa secara geografis letak Indonesia terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian juga terletak di antara dua benua. Benua apa? Ya, kalian pasti sudah tahu, benua Asia dan benua Australia. Kedua lokasi yang strategis ini membuat bangsa kita ada keuntungan dan ada kekurangannya. Dengan letak strategis, perdagangan kita terutama itu maju pesat. Daerah Indonesia Timur yang kita kenal sebagai daerah perdagangan rempah-rempah maju pesat. Tetapi di sisi negatifnya, tentu dengan adanya kemajuan perdagangan, banyak bangsa-bangsa lain yang ingin masuk ke negara kita. Selain untuk berdagang, juga akhirnya ada yang ingin menanamkan kekuasaannya di negara kita. Seperti dahulu, kalian kalau mengenal sejarah POC, ya POC awalnya ingin berdagang di negara kita, tetapi akhirnya dia menjajah negara kita hingga 350 tahun. Itu adalah sejarah. Sejarah tidak boleh kita lupakan. Karpet merah yang itu akan terus tertanam di dalam sanubari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu mari kita mempelajari wawasan kebangsaan ini agar nantinya siswa-siswi diharapkan setelah mengenal materi wawasan kebangsaan ini memiliki rasa cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Kenapa kita harus cinta tanah air? Siapa lagi yang akan mencintai tanah air kita kalau bukan kita?
Ya, para pendiri negara kita, para pejuang kemerdekaan telah memperjuangkan kemerdekaan ini dengan susah payah, dengan kondisi yang sangat minimalis, ya, peralatan sederhana, sementara penjajah dengan peralatan yang lebih modern daripada negara kita, tetapi dengan semangat persatuan dan kesatuan, itulah yang bisa menciptakan kemerdekaan di negara kita. Juga tentunya kontribusi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang meridhoi usaha dari para pendiri negara kita, itulah yang mengantarkan kita menuju kemerdekaan. Baik, selain posisi geografis Indonesia, ya, tentu juga ada posisi secara astronomi. Indonesia juga mempunyai letak yang sangat menguntungkan. Apa itu? Ya, secara astronomi Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Letak yang sangat strategis ini tentunya akan membuat negara kita semakin banyak menghadapi hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan. Ya. Kemudian kita mulai dari apa itu hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan di negara kita. Ancaman, hambatan, tantangan bisa berasal dari dalam dan bisa juga berasal dari luar. Contohnya, ya, ketika awal melepas belenggu penjajahan di negara kita, perjuangan dimulai dari gerakan Budi Utomo yang dipelopori oleh kaum muda, ya. Kemudian akhirnya timbul tanggal 20 Mei yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh-tokoh pemuda intinya yang bergerak secara lokal untuk menentang penjajahan, sehingga negara kita bisa untuk terlepas dari penjajahan dimulai dari hal-hal yang masih lokal. Kemudian dilanjutkan setelah adanya Budi Utomo yang membangkitkan kebangkitan nasional di negara kita, dilanjutkan dengan adanya Sumpah Pemuda tanggal berapa? Oh, tentunya kalian ingat semua, 28 Oktober ya. 28 Oktober peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dahulu 28 Oktober para pemuda-pemuda Indonesia bersumpah, berjanji bahwa mereka hanya memiliki satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Semangat itu dicetuskan di dalam sumpah yang namanya Sumpah Pemuda, yang terkenal dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 hingga saat ini dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, diperingati oleh kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Jadi bangsa Indonesia tidak boleh melupakan sejarah. Sejarah itulah awal berdirinya negara kita. Untuk mengenang sejarah, kami berikan wawasan kebangsaan kepada anak didik kita, ya. Kalian mungkin bisa lebih banyak lagi browser di Google ya untuk materi-materi, tetapi intinya dari Bapak Ibu guru akan menekankan untuk bisa terwujudnya anak-anak kita memiliki sikap cinta tanah air, dengan mengingatkan kembali perjalanan sejarah bangsa kita dari melepaskan belenggu penjajahan hingga ke arah kemerdekaan. Itu memerlukan perjuangan yang besar, persatuan dan kesatuan, dan juga memerlukan dukungan dari semua, tidak hanya kaum muda tetapi juga kaum tua, juga para ulama. Baik, setelah 28 Oktober kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda, tentunya kita juga sampai perjuangan kita kepada titik yang menentukan perjuangan bangsa kita, di mana titik kulminasi itu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia tanggal, tentunya kalian ingat semua, tanggal berapa kita merdeka? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh dua
tokoh proklamator kita yaitu Soekarno-Hatta. Di mana? Ya, di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ketika itu pada masa penjajahan Jepang, ya, para tokoh-tokoh kita berjuang untuk bisa merdeka dengan memanfaatkan keadaan vacuum of power sehingga bangsa Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian puncak perjuangan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus itu baru titik awal daripada perjuangan. Banyak kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus memiliki pondasi yang kuat, pilar yang kuat untuk bisa melaksanakan pembangunan di negara kita setelah kita mencapai kemerdekaan. Apa saja yang diperlukan oleh negara kita di dalam perjuangan bangsa Indonesia, ya, tonggak atau pondasi bangsa itu ada 4 kalau kita definisikan, yang dikenal dengan nama 4 pilar kebangsaan. Yang pertama yaitu Pancasila. Mungkin kalian sudah hafal semua ya, di luar kepala Pancasila. Tidak hanya harus hafal Pancasila itu, tetapi harus dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Kalau cuma hafal, dipahami, tidak dilaksanakan, tidak ada artinya juga. Jadi Pancasila sebagai landasan ideal bangsa kita, landasan filosofis negara kita, kepribadian bangsa Indonesia, dan tujuan daripada bangsa Indonesia. Pancasila ini sudah final, artinya tidak bisa diganggu gugat. Pancasila sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena apa? Di dalam Pancasila sudah tercantum semua yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Kita simak mulai dari sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua kehidupan bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Semua agama di Indonesia bersumber kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya sila pertama adalah Pancasila, sudah sesuai dengan keadaan negara kita yang mana Allah itu Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sila yang pertama. Di dalam sejarah pembentukan Pancasila ya, dulu beberapa tokoh mengusulkan Pancasila ini dalam berbagai macam ya, ada yang susunannya belum seperti ini, ada kemanusiaan, kesejahteraan, ketuhanan seperti itu. Tetapi setelah adanya Piagam Jakarta, Pancasila yang sah adalah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Baik, Pancasila yang pertama sudah kita kupas untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di antaranya ada nilai-nilai yang harus diamalkan di dalam Pancasila, khususnya sila pertama. Di antaranya saling menghormati sesama umat beragama, menjalankan keyakinannya masing-masing. Ya, jadi nilai-nilai Pancasila di dalamnya itu adalah implementasi daripada pelaksanaan kita sebagai makhluk Tuhan yang mana harus mempunyai tekad bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepada Zat yang menciptakan kita. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengatur tentang kehidupan manusia dengan manusia yang lain, di mana kita harus saling menghormati sesama manusia, menolong yang lemah, kemudian juga tidak saling mencela,
Kemudian juga sila kemanusiaan kita yang lain diwujudkan dalam bentuk saling tolong menolong di dalam kehidupan. Dan yang berikutnya kita lanjut kepada sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mana merupakan modal dasar daripada bangsa Indonesia merdeka ini dengan adanya persatuan. Seandainya dahulu Indonesia tidak ada persatuan antara kaum muda, kaum tua, dan juga kaum ulama, kemungkinan Indonesia saat ini masih belum merdeka. Tapi alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka negara Republik Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaannya. Itu adalah hasil daripada persatuan dan kesatuan. Berikut sila keempat. Sila keempat mengamanatkan kita bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa segala sesuatu dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Apapun hasil keputusan yang sudah dicapai itu harus dilaksanakan oleh para peserta musyawarah. Jadi di dalam sila keempat ini kita mengedepankan untuk saling musyawarah mufakat dalam mengambil satu keputusan. Berikut sila kelima. Sila kelima tentunya kalian sudah hafal juga, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti saat ini, ya, negara kita sedang diuji di masa pandemi COVID-19. Kita harus saling bahu-membahu, saling mendukung, saling menekankan satu yang lain untuk saling membantu, mengingatkan dan sebagainya. Juga di samping itu, wabah banjir, ya, di mana-mana membuat kita harus saling tolong menolong, ya, meringankan penderitaan bagi saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Mungkin ada yang menyumbangkan berupa materi, tapi juga mungkin ada yang menyumbangkan tenaga juga. Kalaupun tidak bisa keduanya, kita bisa mendoakan agar saudara-saudara kita yang terkena bencana, terkena wabah, itu bisa segera mendapatkan solusi. Baik, itu adalah pilar yang pertama, yaitu Pancasila sebagai landasan ideal, landasan konstitusi, landasan filosofis bangsa kita. Pancasila sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dan di dalam sila-sila Pancasila itu sudah diatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik kehidupan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, dan kepada lingkungan sekitarnya. Jadi kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, triple S yang diamanatkan kepada bangsa kita, kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia bisa diwujudkan dengan adanya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila juga mengalami ujian yang tidak ringan, ya. Pancasila dalam sejarah selalu ingin ada orang-orang yang ingin mengganti, atau oknum yang ingin mengganti Pancasila menjadi dasar negara lain, ya. Di negara kita satu-satunya dasar negara adalah Pancasila, dan itu sudah berhasil dibuktikan bahwa Pancasila dalam keadaan bagaimanapun tetap bisa bertahan kokoh di negara kesatuan Republik Indonesia, karena Pancasila, adanya Pancasila itu merupakan perjanjian luhur dari para pendiri bangsa, tokoh-tokoh negara kita pada waktu itu, dan itu mendapat ridhonya. Jadi dengan adanya tantangan ataupun gangguan yang ingin mengganti Pancasila dengan dasar negara lain, dasar negara komunis, ya, seperti pernah terjadi di negara kita. Ingat, ya, perjuangan PKI yang ingin mengganti negara
mengganti falsafah negara kita Pancasila menjadi dasar negara komunis beberapa kali terjadi, ternyata gagal. Pancasila tahun 1948 ingin diganti, tetapi alhamdulillah tidak berhasil. Kemudian kembali lagi di tahun 1965 ya, yang kita kenal dengan gerakan G30S PKI, itu juga tidak berhasil. Karena apa ya? Karena Pancasila itu sakti. Kesaktian Pancasila sudah teruji dengan beberapa kali percobaan-percobaan untuk penggantian dasar negara kita, tetapi karena Allah hanya menghendaki bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita, alhamdulillah sampai saat ini Pancasila adalah merupakan dasar negara kita. Baik anak-anak, kita lanjut untuk pilar kedua. Pondasi yang kuat di dalam kebangsaan kita ini akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilar yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar 45 yang telah disahkan, yang mana terdiri dari 16 bab 37 pasal, itu adalah merupakan landasan geraknya atau landasan konstitusional negara kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur mengenai penyelenggaraan negara, mengenai kekuasaan pemerintahan, mengenai kabinet, mengenai bangsa, mengenai negara, mengenai perubahan konstitusi, dan mengenai lembaga-lembaga negara. Jadi pedoman penyelenggaraan negara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun kita juga harus mengetahui bahwa termuat di dalamnya adalah dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila dimuat di mana? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu menjadikan Pancasila adalah landasan yang syah di negara kita. Kita lanjutkan pilar yang ketiga atau pondasi negara kita yang ketiga yaitu NKRI. Mungkin kalian sudah mengetahui NKRI ya. NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang Ibu sampaikan secara global tadi, bahwa usaha untuk melepaskan dari belenggu penjajahan itu adalah awalnya terjadinya negara kita, dan dalam perjuangannya hingga 350 tahun lebih melepaskan diri dari belenggu penjajahan, akhirnya diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diumumkan di dalam berita dunia, sehingga di dalam Organisasi Perserikatan PBB kita menempati urutan yang ke-153. Baik, untuk selanjutnya pilar kebangsaan yang keempat yang kita kenal dengan nama Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalian sudah tahu ya artinya, anak-anak. Tentu Bu, ini sudah dipelajari di SMP. Apa artinya? Ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam sejarah kita, ya, karena Indonesia terletak di posisi yang sangat strategis tadi, baik secara geografis dan secara astronomi, itu menyebabkan negara kita mempunyai banyak ragam bangsa, mempunyai ragam budaya, memiliki pulau-pulau yang tersebar di berbagai wilayah penjuru negeri ini, ya, mulai dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil, dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke. Dari pulau-pulau yang ada, dari suku bangsa yang bermacam-macam, dari bahasa yang beraneka ragam, itu
itu tidak harus menjadikan itu sesuatu hal yang berbeda, tetapi perbedaan itu akan menjadikan satu kekayaan bagi bangsa Indonesia. Contohnya, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Beribu-ribu pulau tentunya memiliki berbagai macam suku, budaya, adat, bahasa, kemudian juga masakan yang berbeda, senjata tradisional yang berbeda, kemudian juga rumah adat yang berbeda. Itu merupakan satu kekayaan bangsa kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Perbedaan di negara kita dikokohkan dalam satu ikatan yang disimbolkan di dalam rangkaian kata Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang oleh burung Garuda. Tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang kokoh oleh burung Garuda ini memiliki makna bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia seperti budaya, bahasa, dan bangsa itu akan memperkokoh kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia, bukan sebagai perpecahan. Nah, dari berbagai macam budaya, bahasa ini oleh pemerintah diwujudkan dalam bentuk kecil yang kita bisa melihatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Itu adalah wujud Indonesia dalam berbagai macam perbedaan budaya, tetapi dalam satu kesatuan wadah negara Republik Indonesia. Nah, 4 pilar kebangsaan ini yang akan memperkokoh bangsa Indonesia untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air, dan kepada generasi muda diharapkan untuk tetap memegang 4 pilar ini sebagai simbol negara kita. Kalau satu saja dari 4 pilar ini tidak ada, otomatis tiang itu akan roboh. Karena yang namanya pilar itu ada 4. Sebuah rumah pondasinya 4, tetapi kalau pondasinya satu hilang, akibatnya rumahnya akan roboh. Jadi demikian juga dengan pilar kebangsaan ini, bahwa pilar yang ada 4 pondasi yang ada di negara kita ini harus kita jaga kelestariannya. Jangan sampai punah, jangan sampai terkikis. Makanya kita tanamkan di dalam generasi muda Indonesia rasa memiliki ini, 4 pilar ini: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Supaya kalian ketahui bahwa di SMK Negeri 1 Kota Ringin Lama, untuk mengimplementasikan wawasan kebangsaan, kita memiliki tim cerdas cermat, ya, yang namanya tim LCC, yang setiap tahunnya kita sering mengikuti lomba yang baik diikuti oleh setingkat sekolah maupun tingkat kabupaten dan bahkan tingkat provinsi. Itu tidak lain adalah satu ajang untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Semoga dengan adanya rasa cinta tanah air melalui implementasi lomba cerdas cermat yang diadakan ini akan tumbuh nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam hati sanubari, siswa-siswi, dan pada akhirnya di semua generasi muda kita memiliki rasa cinta tanah air. Nanti silahkan bagi anak-anakku yang ingin mengikuti tim LCC untuk mengikuti lomba cerdas cermat, ya, kita bisa mengadakan latihan untuk persiapan, karena setiap tahun lomba ini selalu diadakan. Dan alhamdulillah ketika tahun 2014, ya, tim dari SMK 1 Kota Ringin Lama bisa mencapai tingkat provinsi. Mudah-mudahan ke depannya generasi
angkatan tahun 2020-2021 ini bisa muncul untuk melestarikan kembali nilai-nilai kebangsaan di SMK Negeri 1 Kota Waringin Lama khususnya. Baik, kita lanjutkan. Wawasan kebangsaan salah satunya akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mungkin kita bisa memberi contoh satu, ya. Bagi anak-anak tentu juga bisa nanti mencari contoh yang lain dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Contoh, sila pertama, ya. Tidak mencela keyakinan orang lain. Itu salah satu contohnya. Nanti akan menimbulkan rasa cinta tanah air, karena apapun, ya, keyakinan yang sudah diyakini oleh masing-masing itu berarti sudah memiliki rasa yang dalam sehingga mereka mempunyai keyakinan yang tinggi untuk melaksanakan. Jadi itulah yang paling terbaik. Jadi kita jangan mencela keyakinan orang lain. Itu salah satu contoh. Sehingga nanti terjadi apa? Perdamaian, tidak ada saling mencela, kedamaian, persatuan, ya, kerukunan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama. Kemudian juga untuk mewujudkan rasa cinta tanah air perlu kita membangun gotong royong. Melewati gotong royong kita bisa melaksanakan kegiatan dalam berbagai hal yang satunya nanti awalnya berat, kalau dilaksanakan dengan gotong royong akan menjadi ringan. Contohnya, ya, kita melakukan gotong royong di lapangan karya bakti. Setiap akan memperingati hari kemerdekaan, kita gotong royong di lapangan. Apabila gotong royong dilaksanakan oleh hanya beberapa orang saja, saya kira lapangan yang seluas itu akan berat. Tetapi apabila dilakukan oleh orang banyak dengan cara gotong royong, pekerjaan untuk membersihkan atau memotong rumput lapangan Karya Jaya kita itu akan menjadi ringan. Nah, dari semangat itu akan menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan. Baik, kemudian apalagi kira-kira contoh rasa cinta tanah air itu? Satu lagi boleh kita ambil contohnya, membantu orang lain yang kesulitan. Sebagai manusia tentunya kita punya hati nurani. Apabila ada orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan, tentunya kita bisa membantunya, ya. Contohnya, ya, kalau ada fakir miskin meminta, ya, tidak ada salahnya kita memberi, karena prinsipnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi filosofi ini menimbulkan rasa cinta tanah air yang cukup dalam bagi bangsa kita. Kemudian juga karena kita pernah mengalami masa-masa sulit, dijajah oleh penjajah, baik itu dari Belanda, Jepang, kita juga merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh sampai saat ini bangsa Palestina yang masih dijajah. Oleh sebab itu, bagaimana perjuangan kita sesuai dengan politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif, bahwa kita bebas menentukan masa depan negara kita, tetapi juga kita aktif mengusahakan perdamaian dunia. Inilah wujud daripada membantu orang lain yang kesulitan dalam arti luas. Kalau di dalam arti sempit, kita bisa membantu tetangga atau teman dan sebagainya untuk meringankan kesulitan yang dialami. Kemudian contoh lagi, bagaimana mewujudkan rasa cinta tanah air, di antaranya yaitu menghargai pendapat, ya. Yang namanya manusia tentu pendapatnya berbeda-beda. Kata pepatah, rambut sama hitamnya, tetapi, ya,
idenya bisa berbeda-beda, kemauannya bisa berbeda-beda. Nah, apapun pendapatnya kita hargai. Nah, perbedaan pendapat tidak harus menjadi perpecahan, tetapi akan memperkaya khasanah daripada ide atau gagasan, dan juga mungkin akan menimbulkan pemikiran yang lebih bagus, ya. Nah, oleh sebab itu di dalam musyawarah mufakat biasanya itu, ya, menghargai pendapat orang lain itu termasuk salah satu rasa cinta tanah air. Kemudian juga menjunjung keputusan di dalam musyawarah. Mungkin dalam OSIS, kalian ketika rapat OSIS bisa diwujudkan bahwa menjunjung keputusan dalam musyawarah itu merupakan hal-hal yang bisa membangkitkan rasa cinta tanah air. Baik anak-anakku, kita lanjut kepada seperti yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita, ya, terutama Presiden pertama Republik Indonesia mengatakan bahwa karena beliau seorang tokoh nasionalis, ya, tokoh nasionalis juga tokoh proklamator. Jadi ungkapan beliau tentang cinta tanah air ini adalah hal yang luar biasa. Bisa ibu bacakan, ya. Kata beliau, jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Itu filosofi ungkapan cinta tanah air seorang Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi rasa nasionalis yang begitu tinggi sehingga menyebabkan beliau sebagai seorang tokoh negarawan yang disegani oleh dunia, ya. Kemudian juga bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak akan berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, ya, Bung Karno begitu bersemangat ketika memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, karena ini tadi beliau adalah seorang yang nasionalis cinta tanah air. Jadi dengan pengorbanan jiwa, raga, darah, dan air mata untuk cinta tanah air, sehingga beliau mengatakan right or wrong is my country, benar atau salah ini adalah negaraku. Itulah contoh ekspresi ungkapan cinta tanah air dari seorang Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Mungkin anak-anakku, kita perlu menanamkan kepada kalian semua, ya, bagaimana mencintai tanah air itu. Bagaimana implementasi kalian nanti di sekolah dengan wawasan kebangsaan yang tinggi sehingga melaksanakan cinta tanah air ini di sekolah kita. Kalau selama ini di SMK Negeri 1 Kota Ringin Lama, pelaksanaan pendidikan karakter terutama, ya, cinta tanah air ini sudah dilaksanakan setiap harinya dengan cara melaksanakan apel pagi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, dengan harapan bahwa dengan adanya penaikan bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya akan membangkitkan semangat pada generasi muda kita, terutama siswa-siswi SMK. Syair-syair yang ada di dalam lagu kebangsaan kita itu mencerminkan suatu perjuangan anak bangsa dalam mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu, dengan perjuangan bangsa kita yang sudah terdahulu itu jangan sampai disia-siakan. Kita harus melestarikannya, menjaganya hingga titik darah penghabisan. Kemudian untuk
yang terakhir ya, selain pelaksanaan apel bendera, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, itu merupakan pelaksanaan cinta tanah air. Juga di dalam kegiatan kepramukaan itu dididik kita untuk supaya menanamkan rasa cinta tanah air. Terutama pramuka itu adalah sebagai organisasi yang resmi di sekolah. Di situ ditanamkan banyak nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh siswa. Silahkan kalian bergabung di kepramukaan. Selain pramuka itu merupakan kegiatan wajib di dalam kurikulum 2013, juga merupakan kegiatan pilihan yang mana ekstrakurikuler pramuka itu bisa diikuti oleh siswa yang berminat atau memiliki hobi seperti mengikuti kemah atau jambore atau lomba tingkat yang biasanya dilaksanakan setiap tahun di dalam organisasi kepramukaan. Juga bisa juga diimplementasikan nanti untuk pelaksanaan cinta tanah air di dalam organisasi OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah, organisasi resmi yang ada di sekolah, yang mana itu dipimpin oleh pembina OSIS kita, Bapak Rizal El Hanif, beserta pengurus-pengurus OSIS SMK Negeri 1 Kota Ringin Lama. Silahkan nanti kalian bergabung untuk melaksanakan program-program yang ada di OSIS. Salah satunya nanti ada kegiatan rohis, kegiatan cinta alam, juga kegiatan lomba-lomba yang dilaksanakan di sekolah kita, biasanya dipromotori oleh OSIS. Jadi jangan khawatir anak-anakku, kita bisa melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan cinta tanah air kita di sekolah ini dengan bersemangat, dan semoga di dalam dada kita masing-masing ini rasa cinta tanah air itu tidak akan lekang oleh panas, juga tidak akan bisa tergantikan oleh apapun juga, supaya nilai-nilai kebangsaan di negara kita tetap kokoh sebagai generasi penerus yang akan menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Tentunya harus memiliki nilai cinta tanah air. Sebagai kata penutup, mudah-mudahan semua kita bangsa Indonesia ini memiliki rasa cinta tanah air sehingga bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia hingga titik darah penghabisan. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini akan membawa kita kepada rasa persatuan dan kesatuan di SMK Negeri 1 Kota Ringin Lama, baik dari siswa, sesama siswa, antar siswa, juga dengan Bapak Ibu guru dan dengan semua stakeholder yang ada di SMK 1 Kota Ringin Lama dari berbagai unsur ya, termasuk nanti juga dari orang tua, komite sekolah, dan juga dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kota Ringin Lama. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Kota Ringin Lama. Selamat melaksanakan kegiatan MPLS, dan semoga dengan berakhirnya kegiatan materi wawasan kebangsaan ini, anak-anakku generasi muda SMK Negeri 1 Kota Ringin Lama memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, cinta tanah air, dan siap mengamankan negeri ini dengan mengamankan 4 pilar tadi sebagai pondasi kokoh di negara kita, sehingga ancaman, hambatan, tantangan yang ada itu bisa kita lalui dengan baik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya dalam penyampaian ini terdapat kekurangan,
Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang.